Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang tafsir Al-Mirjan, yaitu ekspologi penafsiran Al-Quran kontemporer. Yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah penulis dari tafsir Al-Mirjan ini, profil penulisnya, karya monumentalnya, latar belakangnya, ciri khas metode atau coraknya, dan struktur pembahasannya. Itu yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, perlu kita ketahui profil penulis dari tafsir Al-Mirjan ini. Yang pertama, dia punya nama lengkap, yaitu Syed Muhammad Hussein atau At-Tobai. Itu adalah penulis dari tafsir Al-Mirjan ini. Beliau lahir pada tahun 1903 di Iran sampai 1981 Masehi di Qom. Pendidikan inti dari beliau adalah dia belajar di NAF, Pusat Keilmuan Syiah, selama 11 tahun. Jadi beliau masa pendidikannya itu 11 tahun. Spesialisasinya adalah ahli filsafat Islam dan irfan atau tasawuf. Dia adalah ahli filsafat Islam dan dia juga ahli tasawuf yang menjadi corak utama dalam tafsirnya. Jadi dari spesialisasinya ini itu menjadi corak utama dari tafsir Al-Mirjan ini. Dia mempunyai kontribusi menjadi pembaharu atau mujahid dalam ilmu filsafat Islam di Qom. Kita masuk ke karya monumental dari Al-Mirjan fi Tafsir Al-Quran ini. Yang pertama, deskripsi singkatnya ya. Al-Mirjan fi Tafsir Al-Quran adalah timbangan dalam penafsiran Al-Quran. Dia mempunyai 20 jilid berbagai bahasa. Proses penyusunannya dikerjakan selama kurang lebih 20 tahun. Jadi dikerjakan tafsir Al-Mirjan ini kurang lebih 20 tahun. Statusnya dianggap sebagai ensiklopedia tafsir Syiah terkemuka pada abad ke-20. Jadi abadnya pada abad ke-20. Latar belakang atau tujuan penulisan. Kitab ini disusun di pertengahan abad ke-20 sebagai respon terhadap kebutuhan zaman. Jadi tafsir ini tentang ideologinya menghadapi gempuran ideologi barat seperti Marxisme, liberalisme, dan ateis yang mengancam pemikiran umat Islam pada abad ke-20 itu. Kritik tafsir ilmiah. Jadi tafsir ini dibuat untuk kritik tafsir ilmiah, menjawab kebutuhan akan tafsir yang kokoh tanpa pemaksaan teori syai'is yang belum sempat atau tafsir ilmi ekstrim dalam Al-Quran. Seterusnya, perpaduan ilmu, berusaha menyatukan pedalaman ilmu filsafat dan irfan dalam ilmu-ilmu riwayat hadis dalam kerangka penafsiran tafsir. Ciri khas atau metode dari tafsir ini atau corak dari tafsir ini begitu istimewa, yaitu yang pertama, metode utamanya adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, yaitu konsep yang disebut dengan Al-Bayan. Intinya, beliau meyakini bahwa Al-Quran adalah mizan, yaitu timbangan yang paling akurat dengan pemahaman dirinya sendiri. Yang kedua, aplikasi. Ayat-ayat Al-Quran digunakan untuk menjelaskan atau memverifikasi ayat-ayat lainnya. Struktur pembahasan setelah penafsiran intinya, setelah penafsiran ini metode Al-Quran Al-Quran dengan Al-Quran. Setiap pembahasan ayat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pembahasan riwayat atau hadis. Ini mencantumkan atau menelisih hadis-hadis dan Imam Ahlul Bait dalam kesahihan uji dan dalam Al-Quran sebagai standar. Seterusnya, corak penafsiran yang menonjol. Yang pertama, coraknya fokus utama yaitu filosofis seperti pembahasan yang tadi, yaitu menggunakan penalaran rasional dan argumentasi filosofis yang kuat. Seterusnya, corak yang kedua yaitu akidah Syiah, kental dengan perbandingan Syiah ilmiah. Yang ketiga, coraknya adalah ijmali atau kemasyarakatan, menyerahkan petunjuk Al-Quran pada solusi masalah, solusi politik dan ekonomi kontemporer. Keunggulan utama dari tafsir Al-Mirjan ini yaitu komprehensif, maksudnya menggabungkan semua dimensi riwayat, rasional, filsafat, sosial secara koheren. Yang kedua, kritis. Secara tegas
dia menolak Israiliyat, dongeng non-muslim yang menyusup ke tafsir. Dia menolak hal tersebut dan mengkritik penafsiran ilmiah yang berlebihan. Itu adalah sebuah keunggulan daripada tafsir ini. Yang ketiga, konsisten, menerapkan metode tafsir Al-Quran dengan Al-Quran secara konsisten, tidak berubah-ubah, memberikan otoritas metodisme yang tinggi. Mungkin itu yang bisa kita pelajari tentang tafsir Al-Mizan ini. Bila ada pertanyaan atau harus yang ditanyakan, coba ditanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.